Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi tentu saja bersama Uni Yusnita Tanjung. Apa kabar sahabat-sahabat? Ada dalam keadaan sehat? Puji nama Tuhan, harus sehat-sehat ya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari yang sangat mengerikan, yang menakutkan, semakin mencekam rasanya. Tetapi satu hal yang kita tahu, kembali kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang selalu hadir di setiap waktu. Ya, sebagaimana menjelang Paskah ini ya, tentu saja detik-detik di mana Yesus berada waktu itu di Taman Getsemani ya. Bagaimana Yesus membawa cawan dosa manusia itu. Dan dia boleh meminta kepada Bapa, hanya baru pertama itu rasanya saya merasakan atau saya melihat dalam perjalanan Yesus selama 3,5 tahun di bumi. Ada rasa ketakutan di dalam dirinya. Sebagai manusia 100% itu. Kalau boleh cawan ini berlalu. Karena dia akan memikul salib itu. Dia akan membayar harga lunas itu. Dia akan mengalahkan si iblis itu. Maut itu yang selalu menjadi ancaman bagi manusia. Yesus akan masuk ke dalam jurang itu dan akan memenangkan pertarungan itu. Tetapi tetap saja sebagai manusia ada sesuatu yang dia rasakan. Dia membutuhkan tenaga ekstra itu. Seperti kita juga kalau mengampuni, kita sudah melakukan yang benar. Kita sudah melakukan yang baik. Tiba-tiba kita dicap, jatuh vonis, kita salah. Dan dituntut juga kita harus mengampuni. Kita yang dikhianati, kita yang disakiti, tapi kita harus mengampuni. Untuk hal yang kecil itu saja kita begitu berat, saudara. Tetapi Yesus melewati itu. Itulah sebabnya mengapa iblis ini sampai hari ini dia sangat benci kepada kita manusia. Apalagi yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Yang sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Dia paling tidak suka, saudara. Kenapa? Dia mencoba menarik kembali manusia itu. Supaya tidak sampai ke titik akhir. Yaitu pernikahan anak domba itu. Tuhan sedang membentuk kita menjadi gereja yang sempurna itu. Menjadi mempelainya. Ibaratnya seperti itu, saudara. Jadi kita ini sebenarnya sedang dipingit. Maka kita harus berhati-hati. Tidak bisa semau kita lagi. Seperti orang saat ini di karantina tuh. Begitulah kita. Atau atlet ya yang mau bertanding lalu masuk juga ke karantina itu. Makannya dijaga, diatur, tidurnya. Sebenarnya kita harus seperti itu. Benar kita ada di bumi. Benar kita makan nasi juga. Benar kita menghirup udara juga. Memakai pakaian juga. Sepatu juga, pakai anting kita juga, pakai, saudara. Tapi dengan satu aturan yang seturut sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Kalau kita bicara tentang iman, saudara, orang benar itu di Injil, di surat Roma, ya, Roma pasal yang pertama itu dikatakan ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar. Nah, siapa orang benar ini? Bagaimana hidup orang benar ini? Bagaimana, saudara? Coba kita lihat di Mazmur 92 ya. Di Mazmur 92 ayat yang ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Saudara pernah lihat pohon korma?
Saudara pernah lihat pohon korma atau pernah menanam pohon korma? Kata orang di Timur Tengah situ banyak, saya belum pernah, saudara. Yang pasti pohon korma itu ada. Saudara tahu cara menanamnya? Pohon ya korma itu kalau dilihat, kalau saya lihat di foto, di gambar-gambar begitu, dia berbuah-buah, saudara. Tetapi sebelum berbuah-buah itu, dia berasal dari satu biji. Biji korma itu. Demikianlah sebenarnya kehidupan kita ini. Ketika saya pertama kali dipanggil oleh Tuhan, saya seorang diri. Saya mengambil keputusan seorang diri. Dan saya menanggalkan semuanya seperti biji korma itu. Kata Tuhan, kalau biji gandum itu tidak mati, maka dia akan tetap satu. Cara menanam, karena dikatakan, digambarkan oleh Tuhan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Tentu saja kita harus tahu pohon korma itu bagaimana cara menanamnya. Di padang pasir itu, rupanya digali lah pasir itu. Di padang pasir itu digali pasir itu. Lalu dimasukkan ke dalam pasir itu biji itu. Tidak boleh terlalu dalam juga. Lalu ditutup dengan pasir. Supaya tidak diterbangkan, supaya dia tetap di situ, ditaruh batu yang besar di atasnya. Ini juga bicara tentang hukum Tuhan itu. Sudah mulai ada aturan. Kita belum apa-apa, belum jadi apa-apa. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita masuk ke dalam satu hukum, aturan Tuhan itu. Di situ. Dan caranya tumbuh. Dia mengeluarkan akar, saudara, ke bawah. Ke bawah, terus ke bawah. Ketika saya juga mengambil keputusan seorang diri. Meninggalkan semua sampai miskin, kere, penyakitan, saudara. Ketika saya katakan seperti kemarin saya berpisah dari suami saya orang Kristen itu 13 tahun saya menikah mencari kasih. Ya tidak dapat kasih, yang dapat hanya anak 3 orang. Tidak pernah saya tertarik menjadi orang Kristen. Saya merasa sebagai perempuan, sebagai istri sudah melakukan kewajiban saya. Saya pintar memasak, menjahit, sampai cat rumah, merangkai bunga, menata rumah. Anak-anak itu rapi. Ternyata saya tidak mendapatkan apa yang saya harapkan. Kasih sayang itu, perhatian, pengertian itu tidak dapat, saudara. Sama saja waktu saya tinggal dengan ayah saya. Ayah saya itu, kata dia harus semua, saudara. Berani. Jantan laki-laki, saudara. Apalagi dia paranormal, guru, dukun, saudara. Ternyata di Kristen juga ada yang begitu. Saya kira nggak ada, saudara. Ada, saudara. Nah, ibu saya nggak bahagia. Sengsara, hidup kami sengsara punya orang tua seperti itu. Ternyata di sini sama aja, saudara. Itu sebabnya. Nggak tahan akhirnya saya bercerai itu. Kembali ke orang tua dengan dendam. Dendam. Bukan main dendam saya, saudara. Bencinya saya dengan laki-laki ini. Ingin rasanya saya mempermainkan semua laki-laki. Apalagi kalau saya punya uang. Dendam saya sampai ke leher, saudara. Nggak tolak pinggang lagi. Tolak leher, saudara. Karena saya juga anak preman. Kalah nih sama si preman Jakarta ini. Pernah saya mau juga, saudara, tunduk-runduk lagi. Sudah, gue ceraiin aja, cerai, saudara. Ya kan gak jelek-jelek amat juga dulu, ya kan. Umur 34 tahun, saudara, saya bercerai itu.
Kata-kata orang itu kalau perempuan tuh, aduh, mas lagi ranum-ranumnya itu saudara ya. Tetapi umur 31 tahun sebenarnya. 31 tahun. 34 tahun itu saya terima Yesus. Oh, lagi oke-nya banget itu perempuan. Saya ingin di Jakarta ini saya ingin mencari uang sebanyak-banyaknya. Tapi kembali lagi Tuhan sayang sama saya. Secara materi saya dihabiskan semuanya. Harga diri dihancurkan. Yusnita hanya debu tanah yang tidak ada apa-apanya. Ketika berhadapan dengan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apa. Tersungkur kaki Tuhan, menyerah total kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saya. Dan saya berada di tengah-tengah keluarga besar saya. Jadi puji nama Tuhan, saya bertahan karena orang benar hidup karena percaya. Karena iman, percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang pernah ada di bumi. Tetapi saya tidak melihat. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Jadi orang benar itu seperti biji korma tadi. Akarnya tumbuh ke bawah. Ketika akar itu bertemu dengan air, dia mendapatkan kekuatan. Waktu akar itu tumbuh ke bawah, seperti saya waktu itu, orang gak menganggap kita siapa-siapa. Udah miskin, penyakitan, terus bawa lagi firman ini ke orang. Bawa kabar baik, dicemoohin saudara. Udah miskin, melarat. Bukan saja orang di luar Kristen saudara yang menertawakan. Orang Kristen sendiri yang katanya melayani, pemain musik luar biasa saudara, tidak pernah datang melawat saya, tidak pernah datang mencari saya. Dia sudah tahu saya menjadi pengikut Yesus. Datang bawa beras seliter begitu ya, sampai kami jual baju, jual apa untuk makan. Tidak, saudara. Jadi seperti biji gandum, biji korma itu, hanya ada batu yang di atas itu. Belum bisa melihat apa, penundukan diri, tunduk terus mencari, melawan diri ini, menundukkan diri ini, menghancurkan keakuan, kesombongan, keangkuhan. Baru bertemu dengan air, baru bertemu dengan Tuhan itu. Sang firman itu memberi kekuatan, akhirnya memberi kehidupan kepada akar itu. Dan saya merasa kuat berjalan di tengah-tengah dunia. Naik ke atas. Lama-kelamaan, saudara, batu yang besar itu bergeser. Dan dia muncul. Demikian cara Tuhan meminta kita hidup sebagai orang tebusan, orang panggil, ditaruh di dunia ini. Tidak usah mengandalkan siapa-siapa, andalkan Tuhan, andalkan firman itu. Maka ada kekuatan. Dia memanggil kita, memilih kita untuk menjadi berkat, saudara. Itulah hidup orang benar itu. Pertama, berkat rohani. Kalau memungkinkan kita ada berkat jasmani, kita bagikan. Tapi terutama, sebelum kita membagikan berkat rohani itu, kita harus menikmati dulu. Kita harus melakukan dulu, baru kita ajarkan kepada orang lain. Tidak seperti Matius 23 itu, saudara. Banyak orang bisa berkhotbah, bisa mengajarkan tentang kasih. Tentang kasih. Tuh di depan dia khotbah itu banyak orang susah, tuh orang miskin. Dia mengajarkan tentang kasih, memaksa orang supaya berbuat kasih, dia sendiri tidak menjadi pelaku. Inilah hamba Tuhan palsu, pendeta-pendeta palsu. Tapi pohon korma ini menjadi dasar kita pada hari ini.
untuk membuktikan firman itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Pohon korma itu tumbuh, saudara, tumbuh. Dan dia menghasilkan buah. Bahkan berbuah. Saudara dapat membayangkan batu yang besar tadi bicara juga tentang penderitaan, bicara tentang masalah kita. Tidak sanggup kita keluar dari masalah itu, tidak sanggup, saudara. Tapi ketika bersama dengan Tuhan, ketika akar itu bertemu dengan air, masalah itu bisa bergeser. Dan kita melewati masalah itu. Tumbuh ke atas, saudara. Masalah itu ada di bawah. Bukan lagi di atas, tetapi dia di bawah. Pohon itu tumbuh dan menghasilkan buah. Kalau kita tinggal di dalam firman itu, maka ada kekuatan yang tidak bisa dibeli, dinilai oleh apapun. Hanya oleh ketaatan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menumbuhkan itu dengan kekuatan. Dan kita bisa melewati masalah demi masalah itu. Hati saya yang penuh kepahitan, hati saya yang penuh kebencian, Tuhan ganti dengan kasih yang besar. Saya mengasihi mereka, saya menyayangi mereka, saudara. Dan saya mau juga mereka diselamatkan. Itu doa saya, itu harapan saya. Dan ketika orang lain melihat di padang gurun, ada musafir berjalan dari jauh melihat, wah, itu ada pohon korma, ada buahnya, ada harapan di situ. Ketika orang melihat kehidupan kita, melihat kita, orang senang, saudara. Jangan orang sampai melihat, aduh, jangan deh ke rumah dia deh, jangan ke gereja dia. Oh, dia bukan hamba Tuhan, dia ratu, dia raja di situ, gak boleh diganggu jam tidurnya. Jangan. Mending kita temui Tuhan saja lebih mudah daripada orang itu. Jangan. Di rumah gereja yang bagus, yang besar itu belum tentu ada makanan, belum tentu. Tapi saudara coba pergi ke gereja yang kecil-kecil, pergilah ke desa-desa, saudara. Ada Yesus di sana. Ada kasih di sana. Karena dia hamba Tuhan. Bukan tuan dan nyonya. Gak usahlah bangga-bangga. Sekarang kan gereja kosong kan. Ditinggalkan tuh gereja kan. Mobil mewah, villa-villa mewah kan? Diam di rumah terkurung. Ini jadikanlah pembelajaran. Karena iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, iman itu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Pohon korma itu ketika dilihat oleh musafir di padang gurun, saudara, dilihat dari jauh. Waduh, itu lihat lagi haus-haus orang, ke situ aja datang, pasti ada buahnya. Kata orang, buah korma yang baru dipetik yang matang tuh manis sekali, saudara. Anak Tuhan tuh harus manis, saudara. Harus nikmat dirasakan orang. Gak takut orang sama kita, mau makan takut. Masa ada hamba Tuhan menakutkan seperti lebih jahat daripada Firaun, saudara? Setelah saya jadi hamba Tuhan, saya tahu banget kok ada yang begitu, diberkati melimpah-limpah. Jadi semakin bangga dia. Tapi bagi saya, Tuhan, jauhkanlah saya dari orang-orang seperti itu. Kalau bisa Tuhan, jangan sampai saya makan berkat. Ngeri juga, saudara, ya. Kalau mau tahu orang itu tanya sama pengerjanya, tanya sama orang terdekatnya, atau tanya sama orang yang dekatnya. Saudaranya saja dia tidak bantu, saudara. Kalau ngomong hukum kasih, no. Tuhan itu ada dan hadir, saudara. Jadilah pohon korma. Tumbuh, saudara, dan orang melihat ada buah. Akhirnya orang datang ke situ menikmati buah itu.
Tentu yang datang ke situ jangan yang serakah-serakah juga, kan ada juga kan orang memanfaatkan kemiskinan, ada juga jual-jual kemiskinan. Di kota, di desa, dimanapun Tuhan tuh sama ya. Sama, ingat itu sama. Jangan cari duit ke kota, ke ini, ke itu. Bawa proposal ke sana sini untuk bangun gereja. Tuhan gak suruh bangun gereja. Gereja dirimu. Diri kita nih suruh bangun nih. Lihat kan gereja-gereja sekarang ditinggalkan, nggak boleh ibadah. Nggak tahu nih sampai kapan. Harus sadar itu ya, sadar. Beri itu musik-musik, alat musik. Beri ke desa-desa, sana butuh itu. Ya kalau ada juga yang mau kasih keyboard ke saya butuh nih. Anak saya lagi merintis. Udah berlimpah-limpah kan di tempat itu. Terus saya heran saudara, udah bagus gerejanya besar itu. Dibangun juga. Nggak lihat tuh yang miring-miring. Aduh, seuntung saya, makanya Tuhan tidak izinkan saya punya gereja, saudara. Kali kalau saya punya gereja, saya jadi gembala kali, mungkin kayak gitu juga kali, saudara. Jadi Tuhan, jadi nyonya besar di situ, saudara. Oh, haleluya, amin, amin, jauh-jauhkan. Tahukah saudara, harapan orang ketika melihat pohon korma itu, di mana ada pohon korma itu pasti ada air, pasti ada sumur. Jangan dia bisa minum. Di situ juga domba-dombanya bisa minum. Artinya menyejukkan, bukan menakutkan. Bapak Ibu yang dikasih, demikian yang dikatakan oleh kitab Roma itu. Orang benar itu hidup dari iman. Orang benar itu seperti ini. Kalau kita baca lanjut saudara, ya di Mazmur 92 itu, ayat kedua, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, ayat 13, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Dia menjadi berkat selama-lamanya. Pohon korma itu tumbuhnya lama saudara ya, bertahun-tahun, berpuluh tahun. Bahkan kalau tidak salah kata sampai 40 tahun saudara. Kalau sudah 40 tahun itu nanti dipotong saudara. Lalu di tengahnya itu tumbuh lagi. Kita digambarkan orang Asia itu seperti itu. Tunas baru. Bukan yang pokoknya itu. Orang pilihannya itu adalah Israel ya saudara ya. Tumbuh. Tetap berbuah saudara. Tetap berbuah. Sampai kapan? Sampai masa tua. Dan saya bersyukur juga kepada Tuhan. Tuhan didik saya. Tuhan tegur, Tuhan hajar saya dengan berbagai-bagai persoalan yang saya hadapi, saudara. Yang paling sulit itu memang untuk mengampuni, saudara. Mengampuni itu. Tapi saya belajar. Setelah saya terima Yesus itu saya belajar. Menerima Tuhan itu di hati saya. Tuhan dulu di kursi. Di kamar yang khusus ini, kamar utama nih aku. Mungkin bersama si setan itu aku. Sekarang aku keluar. Kaulah yang ada di kamar utama itu. Di dalam hatiku. Di bilik yang utama itu kau Tuhan. Aku adalah hamba-Mu. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu Tuhan. Itu saya terus. Terus saya belajar hidup apa adanya. Saya mengampuni ayah saya. Saya mengampuni kakak, adik, semua orang-orang. Saya belajar mengampuni. Kalau mereka misalnya macam-macam, saya udah takut, saya tidak bisa menahan emosi. Saya takut saya terjebak lagi. Saya mundur saudara. Saya jauh-jauh saja. Sambil saya berdoa, aduh Tuhan, ampuni saya kalau saya salah Tuhan. Dan saya bisa mengampuni papa dari anak-anak saya. Dulu saya tidak mengerti firman Tuhan. Tapi setelah saya mengerti firman Tuhan,
Saya ingin mempraktekkan. Karena dikatakan di Matius pasal yang ke-12 kalau tidak salah saudara, ayat yang ke-50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, ia adalah saudaraku laki-laki, ia adalah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Yesus ingin mensejajarkan kita dengan dia. Maka dia adalah teladan kita. Siapa yang melakukan kehendak Bapaknya, seperti dia taat setia sampai akhirnya melakukan kehendak Bapa, dialah saudaraku. Kalau perempuan, dia adalah ibuku. Dia ingin sejajar dengan kita. Karena dia melakukan kehendak Bapa, kita juga harus melakukan kehendak Bapa itu. Apa saja apa yang diajarkan Yesus itu. Banyak orang cinta uang, saudara ini. Dulu saya pengen kaya itu begitu. Ingin kaya, saudara. Capek miskin. Dihina orang melulu, saudara. Tapi ketika saya miskin di dalam Tuhan, tapi saya kaya di dalam Tuhan, saya gak ada dendam lagi. Kalau ada yang hina-hina saya seperti, oh iya, emang Yusnita tuh bodoh, gak tahu apa-apa. Duh, untung aja saya diselamatkan Tuhan. Itu aja saya udah bersyukur sama Tuhan. Ketika saya belajar mengampuni diri saya baru bisa mempraktekkannya untuk orang lain, terutama untuk ayah saya. Yang paling saya benci adalah ayah saya. Tetapi Tuhan izinkan saya membawa ayah saya ke gereja, saudara. Dan ayah saya didoakan oleh pendeta. Didoakan. Dan dia menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu yang membuat saya benar-benar bersyukur kepada Tuhan, di mana orang tua saya bisa diselamatkan juga oleh Tuhan. Kakak saya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Adik saya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Dan semuanya yang saya alami, saya rasakan pahit getir, udah saya tidak rasakan lagi. Yang adanya sukacita di hati saya. Sampai kapan? Sampai tua ini, saudara. Sampai tua ini saya rindu juga tetap menjadi saksinya Tuhan. Karena 2 orang anak saya yang pernah dulu sekolah di sekolah agama yang lama, saudara, sekarang menjadi pendeta. Saya ingin membina anak-anak saya. Tidak seperti membalikan telapak tangan, saudara. 3 orang mereka dengan 3 karakter. Bisa terus berjuang, terus menyampaikan kebenaran ini untuk mereka. Saya membuka hidup saya, hati saya untuk anak-anak rohani saya. Semuanya, kalau mama atau ibu tidak bicara, tidak sesuai dengan apa yang ibu katakan, tidak sesuai dengan firman ini, tegur ibu. Anak-anak boleh tegur saya. Saya bukan ratu, saya bukan nyonya, saya bukan majikan. Saya ini adalah pelayan Tuhan yang ingin hidup benar. Karena Tuhan mengatakan, aku kudus, hendaklah engkau kudus. Saya ingin itu. Bapa sempurna, hendaklah kita sempurna. Saya ingin sampai ke titik itu. Saya katakan kepada anak saya yang laki-laki, mama merasakan 2 laki-laki mengecewakan mama, ayah, dan suami. Dulu mama tidak mengenal Yesus, sekarang kamu mengenal Yesus. Kamu tahu bagaimana mama sakit dan disakiti. Jangan sekali-kali kamu menyakiti istrimu. Karena istri itu adalah bagian dari hidupmu menurut firman Tuhan. Dan anak laki-laki saya mengikuti, dan saya melihat dia sangat mencintai keluarganya. Dia hidup untuk keluarga dan anak-anaknya, untuk istri. Dan istrinya bahagia, anak-anaknya bahagia.
anak-anak perempuan saya dibawa oleh suami. Bagaimana dididik lagi di sana. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi teladan juga di lingkungan kita, di keluarga kita. Benar, ya, orang benar itu dikatakan menjadi musuh orang yang tidak benar, musuh si iblis. Sampai hari ini iblis tidak pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai dunia ini tertutup, saudara. Dia akan terus berjuang, mengintimidasi. Dia ingin menarik sebanyak-banyaknya orang. Tapi ingatlah, Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut itu. Oleh sebab itu tinggal di dalam Dia. Hanya yang tinggal di dalam Dialah yang akan mendapat perlindungan itu. Itu janjinya. Di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita tidak mengikuti jalannya, tidak mengikuti aturannya, kau bukan anaknya. Kau anak gampang. Anak-anakan, ikut-ikutan. Tapi mari menjadi seperti pohon korma itu. Mau dibentuk dalam penderitaan, tetap di dalam Tuhan. Dalam kelimpahan, tetap di dalam Tuhan. Dan menjadi berkat seumur hidupmu. Bukan berkat jasmani saja, tapi berkat rohani. Karena itu yang akan dinilai dalam hidup kita. Ya sahabat, nah puji nama Tuhan. Kalau sampai hari ini saya merasakan ya pertolongan Tuhan, saya juga mau. Saudara-saudara yang ada di Muko-Muko, Pak Asa Paidi, ya Pak David, juga yang ada di Mentawai, apa kabar? Yang ada di Pekanbaru, Lina, Ellen, apa kabar? Yang ada di Tahuna, I Mambu, ya. Ini Oma umur 72 tahun saja saudara bisa menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Semua sahabat-sahabat yang ada, ya, yang sudah bertemu dengan saya, untuk Maya juga di Tobelo, ya. Cikem, apa kabar? Puji nama Tuhan. Kak Ena sahabat sejatiku. Mary Tampi, Pak Edi Tampi, ya, tetap semangat berjemur terus, ya, kalahkan semua tipu daya iblis ini dengan kekuatan Tuhan. Karena dikatakan Injil ini adalah kekuatan Allah itu. Oleh sebab itu tinggallah di dalam kebenaran itu. Karena Allah lah yang ganti berperang. Nggak usah ikut-ikut perang ya. Apalagi sekarang ini, hoi. Orang-orang yang punya agama, kan kita semua punya agama nih. Kita tolong yuk Pak Jokowi. Cara nolong satu aja, nggak usah bikin masalah deh. Ikuti aja aturannya. Kalau dibilang jangan keluar, ya jangan keluar. Jangan keras-keras kepala deh. Ntar kalau susah pemerintah yang disalahkan. Nggak mau ikut aturan pemerintah yang ada. Siapapun pemerintah kita, kan ada di Roma 13 itu kan. Ayat 1-3 itu kita harus taat kepada pemerintah yang ada. Karena Tuhan sudah menetapkan dia. Siapapun. Ntar diganti pemerintahan kita. Presidennya kayak Herodes mau. Baru kalang kabut kan kemari. Ini sudah dapat yang baik masih aja ngeyel ya. Maka dikirim corona ngeyel juga. Mari kita belajar taatlah. Ya. Siapa kita si Abu. Ntar mati ya. Tuh lihat. Dikuburin aja nggak ada yang nganter nanti. Puji nama Tuhan. Tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan. Nggak usah takut apapun yang datang, asal kita di dalam Tuhan. Amin sahabat-sahabat. Ya kembali, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada sumur, kalau ada umur kita panjang, kita bisa bertemu lagi. Ya, nah, yang pelayanan yang di pending ya. Pekanbaru sama yang di Bengkulu, di Muko-Muko, mana tahu nanti ya, apalagi yang di Manembo, Oma Buyung, nanti mana tahu kita ketemu lagi ya. Kalau nggak ketemu di bumi, kita ketemu di surga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.